Lo tahu apa yang lebih bikin cewek kecanduan daripada cowok ganteng atau cowok kaya? Rasa penasaran. Saat dia gak bisa nebak lo sepenuhnya. Saat ada bagian dari diri lo yang masih jadi misteri. Saat dia harus bekerja buat ngorek informasi tentang lo. Disitulah obsesi dimulai. Kebanyakan cowok bikin kesalahan fatal. Mereka jadi buku terbuka. Baru kenal sehari, udah nyeritain semua masa lalunya. Semua masalahnya, semua mimpinya. Gak ada lagi yang tersisa buat dieksplorasi. Lo jadi ngebosenin. Hari ini, gue bakal ajarin lo caranya jadi novel thriller yang bikin dia gak bisa berhenti baca. Gue bakal kasih lo 7 cara berkelas buat nanemin rasa penasaran di otaknya. Sampai nama lo jadi hal pertama yang dia pikirin pas bangun tidur. Dan dengerin gue, trik kelima adalah cara paling halus buat bikin dia ngerasa kalah dari sesuatu yang gak kelihatan. Sebelum kita mulai permainan pikiran ini, klik tombol subscribe. Gabung bareng gue di sini, tempat pria belajar jadi menarik, bukan jadi transparan. Udah? Mari kita mulai. Trik pertama untuk jadi misterius adalah berhenti ngasih jawaban yang lurus-lurus aja. Saat dia nanya pertanyaan personal atau basa-basi, jangan jawab dengan detail. Gunakan jawaban yang mengambang. Misalnya, dia, habis ini mau kemana? Jawaban cowok biasa, mau pulang, terus tidur. Membosankan. Jawaban lo, ada urusan kecil yang harus diselesain. Misterius. Urusan apa? Dia, weekend kemarin ngapain aja? Jawaban cowok biasa, di rumah aja, nonton Netflix. Biasa aja. Jawaban lo, menikmati sedikit petualangan. Petualangan apa? Sama siapa? Jawaban mengambang ini bukan berarti lo bohong. Lo cuma gak ngasih semua informasinya. Lo ninggalin ruang kosong buat imajinasi dia bekerja. Otaknya bakal otomatis mencoba ngisi kekosongan itu. Urusan apa ya? Petualangan apa ya? Jangan-jangan dia punya hobi rahasia atau ketemu cewek lain? Pertanyaan-pertanyaan di kepalanya inilah yang bikin lo menarik. Lo jadi teka-teki. Tapi ingat, jangan keseringan. Kalau semua jawaban lo mengambang, lo malah kelihatan aneh. Gunakan ini sesekali, terutama untuk pertanyaan yang gak terlalu penting. Dengan ngasih jawaban yang sedikit kabur, lo nunjukin kalau hidup lo itu kompleks dan gak sesederhana yang dia kira. Lo punya lapisan-lapisan yang belum dia buka. Dan itu bikin dia makin penasaran buat ngupas lo lebih dalam. Di era sosmed ini, semua orang pamer. Makan di mana, liburan kemana, lagi ngerasa apa, semuanya diupdate di story. Ini bikin mereka jadi gampang banget ditebak. Hidup mereka kayak acara TV 24 jam. Lo harus jadi kebalikannya. Praktekan the unposted life. Jangan update semua kegiatan lo. Biarkan ada bagian dari hidup lo yang cuma lo dan Tuhan yang tahu. Misalnya, lo abis dapat proyek gede di kantor. Jangan langsung pamer di LinkedIn atau Instagram. Simpen aja. Lo abis liburan ke tempat keren. Jangan upload 20 story. Mungkin upload 1 foto aja seminggu kemudian, tanpa caption panjang. Lo punya hobi yang unik, misalnya manjat tebing, main catur, atau koleksi perangko. Jangan pernah post soal itu. Kenapa? Karena ini menciptakan kesenjangan informasi. Dia ngeliat lo sebagai sosok yang dia kenal. Tapi di saat yang sama dia ngerasa ada banyak hal tentang lo yang dia gak tahu. Dan ini bikin dia penasaran. Suatu hari, saat ngobrol, lo bisa aja gak sengaja keceplosan soal hobi rahasia lo itu. Oh iya, gue jadi inget pas lagi manjat tebing kemarin. Dia bakal kaget. Hah? Lo bisa manjat tebing? Kok gak pernah cerita? Di momen itu, nilai lo di matanya langsung naik. Lo jadi kelihatan lebih kompleks, lebih menarik, dan penuh kejutan. Berhenti jadi reporter buat hidup lo sendiri. Jadilah sutradara. Tunjukin cuma cuplikan-cuplikan yang perlu dilihat, dan simpan adegan-adegan terbaiknya sebagai kejutan. Ini trik psikologi yang sangat halus. Saat lagi ngobrol sama dia, alihkan fokus pembicaraan ke dirinya, bukan ke diri lo. Jadilah pendengar yang ulung.
Kebanyakan cowok, pas deketin cewek, mereka sibuk jualan diri. Gue kerja di sini lo, gue punya ini lo, gue jago ini lo. Mereka berusaha keras buat kelihatan keren. Lo lakuin sebaliknya. Tanyain tentang dia. Bukan pertanyaan basa-basi kayak hobi lo apa. Tapi pertanyaan yang lebih dalam. Apa sih hal yang bikin lo bener-bener hidup? Kalau lo bisa ngelakuin apa aja tanpa takut gagal, lo bakal ngapain? Apa kenangan masa kecil yang paling ngebentuk lo jadi diri lo yang sekarang? Saat lo fokus ke dia, 3 hal magis terjadi. 1. Dia ngerasa spesial. Gak ada yang lebih disukai manusia selain ngomongin dirinya sendiri. Saat lo jadi pendengar yang tulus, dia bakal ngerasa sangat dihargai. 2. Dia jadi lebih banyak berinvestasi emosi. Dia yang cerita, dia yang buka diri. Semakin banyak dia investasi, semakin dia ngerasa terikat sama lo. 3. Lo tetap jadi misteri. Karena obrolannya tentang dia jadi gak punya banyak waktu buat ngorek tentang lo. Di akhir kencan, dia pulang dengan perasaan seneng. Tapi dia sadar. Tunggu, gue kan gak tahu banyak tentang dia ya. Rasa penasaran inilah yang bakal menghantui dia. Dia ngerasa udah deket sama lo. Tapi di saat yang sama dia ngerasa lo masih jauh dan tak terjangkau. Lo jadi sosok pendengar yang bijaksana dan penuh misteri. Kombinasi yang sangat mematikan. Ini adalah trik psikologi klasik yang sangat ampuh. Otak manusia lebih terobsesi mengingat hal-hal yang belum selesai daripada hal yang sudah tuntas. Gunakan ini untuk keuntungan lo. Saat lagi ngobrol seru, entah lewat chat atau langsung, sengaja gantungin cerita lo di bagian paling menarik. Misalnya, lo lagi cerita soal pengalaman lucu atau menegangkan. Pas udah di puncak klimaks, tiba-tiba lo bilang, dan lo tahu apa yang terjadi selanjutnya? Sorry, gue dipanggil bos. Nanti gue lanjutin lagi ya ceritanya. Ata. Gue punya satu rahasia kecil yang kayaknya cuma lo yang bakal ngerti. Tapi, mungkin lain kali aja deh ceritanya. Ini bikin otaknya gatal. Ada loop yang terbuka dan belum ditutup. Dia bakal mikirin itu terus-terusan. Dia bakal nungguin kapan lo bakal ngelanjutin cerita itu. Lo berhasil nanemin diri lo di pikirannya tanpa dia sadar. Teknik ini juga bikin lo kelihatan punya kesibukan lain dan gak selalu tersedia buat dia. Lo punya prioritas lain selain ngobrol sama dia, dan itu menaikkan nilai lo. Tapi kuncinya adalah, lo harus beneran ngelanjutin cerita itu nanti. Jangan jadi PHP. Kasih dia hadiah kelanjutan cerita itu di pertemuan atau obrolan berikutnya. Ini bikin dia ngerasa penantiannya terbayar. Latih diri lo buat jadi pencerita yang jago bikin cliffhanger. Bikin setiap interaksi sama lo kayak nonton serial Netflix. Selalu ada alasan buat nungguin episode berikutnya. Ini trik yang gue janjin, yang paling bikin gila. Ciptakan saingan yang tak terlihat. Ini bukan berarti lo harus pamer cewek lain. Justru sebaliknya. Lo ciptakan saingan ini dari sesuatu yang abstrak. Misi hidup lo. Tunjukin ke dia, baik lewat omongan maupun tindakan, bahwa ada sesuatu di hidup lo yang lebih penting daripada dia. Sesuatu yang menyita waktu, energi, dan fokus lo. Sesuatu yang lo cintai setengah mati. Itu bisa jadi pekerjaan lo, bisnis yang lagi lo rintis, proyek seni lo, atau bahkan hobi ekstrim lo. Saat dia ngajak jalan di weekend, dan lo nolak dengan alasan, sorry, gue harus kelarin codingan buat project gue. Ini penting banget. Dia bakal ngerasa apa? Dia bakal ngerasa kalah saing. Tapi bukan sama cewek lain, tapi sama ambisi lo. Ini jauh lebih elegan daripada pamer kedekatan sama cewek lain. Karena dia gak bisa marah sama ambisi lo. Dia gak bisa benci sama mimpi lo. Yang bisa dia lakuin cuma 2. 1. Ngerasa insecure. Apa gue gak cukup penting ya buat ngalahin kerjaannya? 2. Makin kagum. Gila. Cowok ini punya passion banget. Dia punya tujuan hidup. Dia jadi ngerasa harus berkompetisi sama misi lo buat dapetin perhatian lo. Dan ini bikin lo jadi hadiah yang sangat berharga. Dia bakal lebih menghargai setiap detik waktu yang lo luangkan buat dia. Karena dia tahu waktu itu dicuri dari kesibukan lo yang penting. Jadi,
Temukan misi lo. Cintai misi itu lebih dari apapun. Biarkan wanita jadi bonus indah yang melengkapi perjalanan lo. Bukan jadi tujuan akhir dari perjalanan itu. 99% cowok yang naksir cewek bakal jadi yes man. Mereka setuju sama semua omongan si cewek. Suka sama semua hal yang disukai si cewek. Kenapa? Takut konflik. Takut si cewek gak suka. Ini membosankan dan kelihatan gak punya pendirian. Cowok misterius dan berharisma berani buat tidak setuju. Tapi dengan cara yang elegan. Bukan dengan cara ngajak berantem. Kalau dia bilang dia suka film A, dan lo gak suka, jangan bohong bilang suka juga. Bilang dengan jujur. Oh ya? Gue justru kurang suka film itu. Menurut gue alurnya ketebak. Tapi gue penasaran. Bagian mana yang bikin lo suka banget? Lihat polanya. Lo nyatain ketidaksetujuan lo, menunjukkan lo punya otak sendiri, tapi di saat yang sama lo nunjukin ketertarikan sama sudut pandang dia, menunjukkan lo terbuka dan menghargai dia. Sikap ini bikin dia kaget. Dia terbiasa sama cowok yang cuma ngikut aja. Saat ketemu lo yang berani punya opini beda, dia jadi lebih respek. Dia ngeliat lo sebagai individu yang setara, bukan sebagai fans yang memuja. Ketidaksetujuan yang sehat menciptakan tensi intelektual. Obrolan jadi lebih hidup, lebih dinamis. Kalian gak cuma ngobrolin hal yang kalian setujui, tapi juga bisa debat kecil yang seru. Jangan takut buat jadi berbeda. Jangan takut punya selera yang beda. Justru di dalam perbedaan itulah letak keunikan dan misteri lo. Pria yang punya pendirian itu seksi. Pria yang cuma bisa bilang iya, iya. Ia itu membosankan. Trik terakhir ini tentang meninggalkan jejak di benaknya bahkan setelah kalian berpisah. Ini bisa berupa jejak fisik maupun jejak emosional. Jejak fisik. Gunakan parfum dengan aroma yang khas dan konsisten. Jangan ganti-ganti. Pilih satu aroma yang maskulin dan elegan. Saat lo pergi, aroma itu masih tertinggal di mobilnya, di jaketnya, atau di ruangan tempat kalian ketemu. Setiap kali dia nyium aroma itu lagi di tempat lain, otaknya bakal otomatis ingat sama lo. Ini adalah jangkar sensorik yang sangat kuat. Jejak emosional. Akhiri setiap pertemuan dengan emosi puncak yang positif. Jangan biarkan kencan berakhir karena kalian udah kehabisan topik dan canggung. Akhiri saat obrolan lagi seru-serunya. Akhiri dengan satu lelucon pamungkas yang bikin dia ketawa lepas. Tujuannya adalah emosi terakhir yang dia rasain bareng lo adalah emosi yang menyenangkan. Jadi saat dia pulang, yang teringat di kepalanya bukan keheningan canggung di akhir, tapi gelak tawa yang hangat. Kombinasi antara jejak fisik, aroma, dan jejak emosional, perasaan senang, ini bakal bikin lo menghantui pikirannya. Dia bakal rebahan di kasur sambil senyum-senyum sendiri nginget jokes lo, sambil mungkin nyium aroma parfum lo yang nempel di bajunya. Lo jadi pengalaman multisensori yang gak gampang dilupain. Lo bukan cuma kenangan. Lo adalah perasaan. Dan perasaan itulah yang bikin dia gak bisa berhenti mikirin kapan bisa ketemu lo lagi. Jadi, berhenti jadi cowok yang transparan. Berhenti jadi buku yang halamannya udah kebuka semua. Jadilah misteri. Jadilah teka-teki. Jadilah petualangan. Wanita itu penjelajah. Kasih dia sesuatu untuk dijelajahi. Dan dia gak akan pernah pergi dari sisi lo. Kalau lo siap buat jadi pria misterius yang bikin penasaran, tulis di kolom komentar, gue bukan buku terbuka. Sebagai tanda lo memulai babak baru. Jangan lupa like kalau lo ngerasa dapat ilmu baru. Share ke temen lo yang terlalu baik dan ngebosenin. Dan subscribe biar lo gak ketinggalan seni-seni psikologi lainnya. Jadilah pria yang menarik. Bukan pria yang mengejar. Sampai jumpa.